Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali pada hari ini pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, minggu lalu kita sudah belajar apa? Ada yang masih ingat? Oke, lalu kita belajar terkait dengan teks prosedur. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar terkait dengan apa? Teks persuasi. Oke. Sebelum dimulai, Bapak ada sebuah pertanyaan. Di sini kalian ada yang pernah melihat iklan? Pernah. Iklan apa biasanya yang kalian lihat? Laundry, Indomie, Marjan. Nah, pernah nggak sih kalian itu tertarik untuk membeli produk tersebut? Oke. Nah, kira-kira apa sih yang membuat kalian tertarik untuk membeli produk tersebut? Oke, menarik. Terus mutu, ada promo. Nah, dibalik itu semua biasanya dikemas dengan sebuah kalimat yang menarik, sehingga apa? Sehingga kalian itu terpengaruh untuk membeli produk tersebut. Lalu ada yang pernah mengikuti ajakan teman seperti ayo hidup sehat, ayo main, dan lain sebagainya. Ada yang pernah mengikuti ajakan teman tersebut? Oke, sering. Nah, tanpa kalian sadari, kedua contoh tersebut merupakan bentuk teks persuasif dan merupakan materi yang akan kita pelajari hari ini. Nah, jadi hari ini kita akan belajar terkait apa sih teks persuasif, apa saja jenis-jenisnya, dan nanti kalian akan menganalisis sebuah teks persuasif. Nah, apa sih tujuan belajar teks persuasif? Ada yang tahu nggak? Oke, ada yang tahu. Di sini ada yang cita-citanya menjadi influencer atau pengusaha? Ada. Oke. Nah, jadi salah satu tujuan teks persuasif ini akan memberikan gambaran bagaimana sih kalian ini bisa mempengaruhi audiens atau konsumen nantinya ketika kalian menjadi seorang influencer atau pengusaha. Nah, itu akan sejalan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, apa sih itu teks persuasif? Oke, tadi sudah Bapak singgung di awal dengan dua contoh. Kira-kira ada yang berani menjelaskan nggak apa itu teks persuasif? Oke, yang berani jawab, Bapak kasih nilai tambahan. Oke, sebisanya kalian, nggak apa-apa. Yang kalian tangkap dari yang tadi Bapak jelaskan. Oke, Tika. Di teks persuasif itu teks yang berisi Ajakan untuk mempengaruhi seseorang. Oke, tepuk tangan dulu untuk Tika. Oke, itu kurang lebih dari tadi pengertian terkait dengan teks persuasif. Tapi akan Bapak jelaskan lebih lanjut apa sih itu teks persuasif. Oke, teks persuasif adalah jenis teks yang bertujuan untuk membujuk, meyakinkan atau mengajak pembaca melakukan tindakan tertentu. Nah, kalian itu di sini mengajak seseorang, tapi kalian ini benar-benar orang tersebut itu mau melakukan apa yang kalian ujarkan atau kalian ajak. Nah, teks persuasif ditandai dengan kata ajakan, ayo, yuk, mari, dan lain sebagainya. Kira-kira ada yang mau memberikan contoh dari kata-kata tersebut menjadi kalimat teks persuasif? Oke, Deka silahkan. Oke, ada yang lain? Ayo hidup sehat. Zahir, ayo. Oke, nah itu kurang lebih tadi adalah contoh-contoh dari teks persuasif. Oke, tapi ada ketentuannya nih. Agar teks persuasif kalian kuat, tidak hanya sekedar sebuah ajakan saja atau kalimat ajakan,
tapi harus ada yang namanya data atau pendukung. Sehingga apa? Sehingga kalimat yang kalian ucapkan tidak hanya menjadi angin lalu, tidak hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi benar-benar dilakukan oleh audiens. Gitu. Contohnya, Mas Davi di sini suka minum kopi sehari sampai 15 kali. Oke. Sebagai teman yang baik, lalu Jeffrey mengingatkan bahwasanya Jav, ayo kurangi kopi. Kira-kira kalau ujaran seperti itu, Davi mau nggak mengurangi kopi? Belum tentu. Belum tentu atau tidak, bahkan tidak mau. Karena di sini memang kehidupan Davi sehari-harinya selalu minum kopi, bahkan sampai 15 kali. Nah, tapi misal Mas Jeffrey ini memiliki data atau pendukung, misal, ayo Jav kurangi kopi. Kopi ini bisa menyebabkan asam lambung loh. Menurut WHO saja kematian anak muda terbanyak disebabkan oleh asam lambung, dan salah satu penyebab asam lambung adalah kopi. Nah, kira-kira dengan ujaran seperti itu, pola pikir Mas Davi akan berubah tidak ya? Ya. Berubah pola, harusnya berubah. Berarti kalau semisal itu tidak berubah, maka kalian ini masih kurang dalam meyakinkan audiens atau lawan ukur kalian. Seperti itu. Sampai sini paham? Paham? Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita lanjut? Cukup? Oke. Biar Kita lanjut. Oke, tujuan teks persuasif. Tujuan utamanya tentunya mempengaruhi atau mengajak. Tapi di sini ada beberapa tujuan lain. Boleh untuk Mas Devi dibacakan? Satu, membangun kesadaran membaca terkait isu-isu penting atau inisiatif tertentu yang memerlukan perhatian dan dukungan masyarakat. Yang kedua itu mengubah keyakinan, kebiasaan, sikap atau perilaku pembaca terhadap topik tertentu. Oke, ada yang mau menjelaskan tidak maksud dari poin pertama? Ada yang mau? Terkait dengan membangun cara membaca terkait isu-isu penting. Tidak? Oke, Bapak menjelaskan maksudnya seperti apa sih kok teks persuasif bisa membangun kesadaran pembaca terkait isu-isu penting. Nah, jadi semisal kalian itu mengujarkan teks persuasif terkait misal dengan lingkungan, kayak ayo buang sampah pada tempatnya, karena sampah merupakan salah satu penyebab banjir. Nah, ketika teks persuasif itu diucapkan, maka audiens akan sadar bahwa sepenting itu loh kita membuang sampah pada tempatnya, karena ketika kita membuang sampah pada tempatnya, kejadian seperti banjir itu bisa diminimalisir. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan membangun kesadaran pembaca terkait isu-isu penting. Oke, yang kedua keyakinan kebiasaan sikap atau perilaku pembaca terhadap topik tertentu. Nah, seperti yang Bapak tadi contohkan terkait dengan Davi yang suka minum kopi sampai 15 kali sehari, dengan ujarannya Mas Jeffrey kepada Mas Davi, ini akan mengubah kebiasaan yang awalnya minum 15 kali mungkin bisa berkurang hanya menjadi 3 kali, bahkan bisa berkurang sampai tidak minum kopi sama sekali dalam sehari. Nah, itu yang disebut dengan mengubah keyakinan atau kebiasaan. Lanjut, kita selanjutnya yaitu ciri-ciri teks persuasif. Oke, teks persuasif biasanya yang pertama tentunya berisi terkait dengan kalimat ajakan. Bisa kasih contoh kalimat ajakan seperti apa? Oke, ayo. Kalau dibuat jadi kalimat seperti apa? Ayo olahraga bersama. Ayo olahraga bersama, terus? Ayo mancing bersama. Ayo mancing bersama. Terus apa lagi? Ayo lihat bioskop. Oke. Jadi tadi kurang lebih contoh dari kalimat berisi terkait kalimat ajakan. Oke, yang selanjutnya berisi kalimat imperatif. Kira-kira apa sih kalimat imperatif? Pernah dengar nggak apa itu kalimat imperatif? Belum. Oke. Belum. Oke, kalimat imperatif itu biasanya kalimat yang berisi perintah atau larangan, ditandai biasanya dengan kata lah, lakukanlah, lalu hindarilah, janganlah, pokoknya yang biasanya ditandai dengan kata-kata lah. Itu yang disebut dengan kalimat imperatif. Nah, terdapat konstruksi argumen berisi data dari fakta. Tentunya agar kalimat persuasif kita kuat,
audien menjadi percaya bahkan mau melakukan apa yang kita ujarkan, kalimat persuasif itu harus ada yang namanya data atau fakta, sehingga kalimat persuasif yang kita ujarkan itu benar-benar kuat. Pembaca yakin kalau saya melakukan ini benar gitu. Jadi pembaca itu akan yakin bahwa kalian ujarkan itu baik dan benar seperti itu. Oke, struktur teks persuasif. Judul yang pertama judul. Ada yang membedakan kalimat teks persuasif dengan kalimat lain. Biasanya judul pada teks persuasif itu langsung mengajak contoh. Ayo hindari rokok walaupun hanya sebatang. Nah, kalau biasa di teks lain biasanya langsung rokok itu membunuhmu. Tidak ada kalimat ajakan pada judulnya. Itu yang membedakan judul teks persuasif dengan judul teks lain. Pengenalan isu. Ini setelah kalian membuat judul, kalian kenalkan isu nih tentang judul yang kalian buat. Contoh seperti tadi, dari rokok walaupun hanya sebatang, kalian kenal nih apa itu si rokok. Kalian kenalkan isu-isu terkait dengan rokok. Lalu rangkaian argumen yang berisi biasanya tentang data atau fakta itu argumenkan bahwa rokok itu seperti ini, penyebabnya ini, maka kita harus menghindari ini, tersebut dengan argumen. Lalu pernyataan ajakan. Setelah mengatakan isu rangkaian pernyataan ajakan, ayo hindari rokok atau walaupun yang sebatang ataupun lain sebagainya, yang itu berisi tentang ajakan kepada audien untuk melakukan atau tidak melakukan daripada yang ada di judul. Setelah itu ditegaskan kembali, setelah kalian mengenalkan 4 jenis struktur tadi, kalian tegaskan bahwa kalian harus melakukan ini loh, karena ini penting untuk dilakukan. Selanjutnya yaitu cara membuat teks persuasif. Yang pertama, memilih kata-kata yang menarik. Tidak boleh asal-asalan, yang menurut kalian itu benar-benar ini loh pas buat menarik audien. Ini kata-kata yang bagus ketika audien melirik atau membaca langsung saya harus melakukan ini nih, saya harus memberi ini nih. Itu yang disebut dengan pemilihan kata yang menarik. Yang selanjutnya yaitu kemampuan mengolah emosi. Jadi teks persuasif yang kalian buat itu tidak hanya sebuah teks yang angin lalu atau masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi bisa meresap kepada audien, memainkan emosi audien atau pembaca, sehingga audien itu berpikir, kalau saya tidak melakukan ini, saya jadi seperti ini loh. Kalau saya melakukan ini jadi seperti ini loh. Itu yang dimaksud dengan kemampuan mengolah emosi. Menyisipkan bukti atau fakta. Jadi ketika kalian mengucapkan teks persuasif, tentunya ada yang namanya bukti atau fakta. Ketika kalian ditanya, apa buktinya kalian mengucapkan ini? Kalian mempunyai bukti atau fakta yang kalian bisa tunjukkan kepada audien, sehingga teks persuasif kalian benar-benar kuat. Itu. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis teks persuasif. Yang pertama, pendidikan. Nah, biasanya teks persuasif pendidikan ini biasanya berada di lingkungan apa? Pendidikan. Biasanya siapa saja yang terkait? Siswa, terus guru, terus pokoknya yang ada di lingkungan sekolah. Biasanya berisi tentang ajakan apa kalau di sekolah? Ayo belajar. Belajar. Ayo membaca. Ayo membaca buku. Ayo bawa sama pada tempatnya. Pokoknya intinya itu ada dalam lingkup pendidikan. Teks persuasif iklan. Nah, jadi biasanya iklan-iklan itu tentunya bisa mempengaruhi audien agar kalian mau membeli produknya nih. Misal kayak diberikan promo, diberikan kata-kata yang menarik kayak semisal nih. Kalian pernah lihat ini nggak? Ayu Ting Ting pernah makan di sini loh. Pernah lihat itu kan? Nah, itu salah satu trik agar audien itu mau membeli atau makan di situ. Yang selanjutnya politik. Biasanya itu membahas terkait politik ya, seperti biasanya Presiden Prabowo itu kan yang terkait dengan MBG atau tentang operasi Merah Putih agar masyarakat itu mau belanja di operasi Merah Putih. Itu yang disebut dengan teks persuasif politik. Teks persuasif propaganda. Apa sih itu propaganda? Pernah dengar? Pasti tidak asing di telinga kalian. Apa itu sih propaganda? Apa kira-kira teks
propaganda? Ayo apa? Tidak yang tahu? Ada. Oke. Jadi teks persuasi propaganda adalah teks persuasi yang dimana itu tujuannya agar kalian melakukannya secara terus menerus, bukan hanya satu hari, satu kali, seminggu ataupun setahun, tapi terus menerus sampai kalian sudah tidak bisa melakukan teks persuasi tersebut. Itu yang dimaksud dengan teks persuasi propaganda. Oke, yang selanjutnya itu, ada contoh teks persuasi. Boleh mana yang dibacakan terlebih dahulu contohnya? Kelihatan? Oh, nggak kelihatan. Boleh bacakan. Contoh teks persuasi: hindarilah rokok meskipun sebatang. Rokok mengandung bahan dan zat kimia yang berbahaya bagi sistem pernapasan. Tar dan nikotin merupakan salah satu zat kimia yang berbahaya yang ada dalam sebatang rokok. Rokok mengandung lebih dari 4.000 bahan kimia yang mana diantaranya beracun. Semakin besar isi kandungan tar dan nikotin dalam sebatang rokok, semakin besar pula dampak negatif yang diterima oleh tubuh kita. Dampak negatif bagi perokok aktif dan pasif diantaranya adalah penyakit jantung, kanker, dan impoten. Selain itu, gangguan kehamilan dan janin merupakan dampak negatif bagi wanita yang menjadi perokok aktif. Dengan demikian, karena dampak negatif yang begitu besar, hindarilah rokok. Jika kita telah menghindari rokok, kita telah membuat tubuh kita sehat dan mengurangi pencemaran polusi udara. Selain itu, kita tidak merugikan orang lain. Oke, terima kasih Mbak Jana. Oke, semuanya kira-kira nih, ini adalah contoh teks persuasi dengan judul hindarilah rokok meskipun sebatang. Oke, di sini ada 3 paragraf. Kira-kira nih, paragraf pertama masuk ke bagian apa sih? Ayo, ini masuk ke bagian apa kira-kira? Oke, pengenalan isu, benar. Terus yang kedua masuk ke argumen. Yang terakhir penegasan dan pernyataan pernyataan asalkan dong, masuk pernyataan ulang. Oke, sampai sini paham semuanya? Paham? Oke, sampai sini saja. Kira-kira sampai sini ada yang mau tanyakan? Masih ada yang bingung? Jelas semuanya? Cukup? Oke, cukup. Bapak ada 1 game, boleh. Oke, sampai sini materi kita hari ini. Kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi atau tidak? Paham semuanya? Oke, untuk tugas kalian silahkan nanti bentuk kelompok, tentukan kelompok kalian sendiri. Tugasnya membuat 1 poster terkait dengan teks persuasi. Untuk tema boleh pendidikan, boleh politik, boleh sosial, terserah kalian. Yang penting kalian kerjakan dan selesai sebelum UAS. Nilai dikumpul sebelum UAS. Oke, paham? Sampai di sini saja pertemuan kita hari ini.
wabarakatuh.